Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan apa itu model komunikasi simetri Newcomb. Adapun pengertian dari model komunikasi Newcomb adalah bentuk pengakuan terhadap pentingnya harmoni, ketetapan, dan konsistensi dalam berbagai tujuan komunikasi. Model ini juga merupakan model komunikasi antar pribadi yang menggambarkan tentang dinamika hubungan komunikasi antara dua individu tentang suatu objek yang dipersoalkan mereka. Theodore Mead Newcomb lahir pada tanggal 24 Juli 1903. Lahir di Rock Creek di ujung timur laut Ohio. Beliau wafat pada tanggal 28 Desember 1984. Ia menerbitkan sebuah pendekatan sosial baru di bidang komunikasi yang disebut teori ABX. Model Newcomb diperkenalkan oleh Theodore M. Newcomb dari University of Michigan pada tahun 1953. Adapun tujuan komunikasi Newcomb adalah untuk mengenalkan peran komunikasi dalam sebuah hubungan sosial di dalam sistem sosial. Dalam model komunikasi Newcomb ada 3 elemen penting, yaitu yang pertama A. Sender atau pengirim, B. Receiver atau penerima, X. Topik atau tema permasalahan, orang ketiga atau kebijakan. A, B, dan X adalah sebuah sistem yang dengan demikian mengandung arti bahwa hubungan internalnya saling bergantungan. Simetri dimungkinkan karena seseorang atau bisa disebut A yang siap memperhitungkan perilaku seorang lainnya yang disebut B. Simetri juga mengesahkan orientasi seseorang terhadap X. Ini merupakan cara lain untuk mengatakan bahwa kita memperoleh dukungan sosial dan psikologis bagi orientasi yang kita lakukan. Jika B yang kita hargai menilai X dengan cara yang sama seperti kita cenderung lebih meyakini orientasi kita. Maka, kita pun berkomunikasi dengan orang-orang yang kita hargai mengenai objek, peristiwa, orang, dan gagasan. Semuanya termasuk X. Yang penting bagi kita untuk mencapai kesepakatan atau keorientasian atau menggunakan istilah Newcomb. Contoh komunikasi Newcomb dalam sehari-hari adalah misalnya seorang dosen mengenalkan kebijakan baru untuk meningkatkan waktu perkuliahan dari 6 jam menjadi 8 jam. Di sini inisialnya A adalah dosen dan B adalah mahasiswa dan X adalah kebijakan atau topik permasalahannya. Jika mahasiswa dan dosen puas dengan kebijakan tersebut, maka komunikasi menjaga status keseimbangan antara mereka dan sebaliknya. Arus komunikasi antara A atau B tidak siap untuk menerima kebijakan tersebut hingga menyebabkan dampak langsung. Dengan demikian, dosen A secepat mungkin meyakinkan mahasiswanya B. Sebaliknya, mereka harus melakukan beberapa penyesuaian dalam kebijakan atau X dan meyakinkan mereka terhadap kebijakan tersebut. Dari segi kelebihannya, memungkinkan orang-orang mengorientasikan diri terhadap lingkungan mereka. Model ini juga mengisyaratkan bahwa setiap sistem apapun mungkin ditandai oleh suatu keseimbangan atau kekuatan-kekuatan. Dari segi kekurangannya, dalam konteks ini, ketegangan mungkin akan muncul karena dalam model ini dituntut untuk mencari suatu keseimbangan dengan cara mengubah suatu sikap terhadap satu pihak kepada pihak lainnya.